Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa kabar teman-teman semua? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, klik like, share, bagikan ke seluruh teman-teman Anda. Insyaallah video-video yang ada di dalam channel ini akan bermanfaat buat Anda semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi perasaan grogi ketika berceramah. Grogi tentu sesuatu yang wajar. Ketika kita berada di atas mimbar, ketika berceramah, perasaan grogi itu selalu ada. Bahkan pembicara internasional sekalipun, ketika hendak tampil berbicara, maka perasaan itu selalu ada. Ini sesuatu yang wajar. Akan tetapi tentu saja, tidak mungkin kita kemudian mempertahankan rasa grogi ini ketika kita tampil di hadapan audiens. Oleh karena itu, tentu kita perlu mengetahui cara bagaimana mengatasi grogi ini ketika kita sedang berceramah. Ini sebagaimana pengalaman saya ketika berceramah, maka bagaimana cara saya untuk mengatasi rasa grogi ketika berceramah tersebut. Bagaimana tips-tipsnya? Tips yang pertama adalah kita harus kembali kepada niat kita ketika kita pertama kali hendak berceramah. Harus ditanamkan betul niat kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, bukan karena ingin mendapatkan honornya. Karena biasanya ketika kita kepikiran honor yang akan kita dapatkan, ini akan mengganggu keikhlasan kita, dan biasanya pada saat kita berceramah ini kita akan merasa tidak tenang. Audiens bisa melihat kita dalam keadaan tenang atau tidak. Ya. Itu kenapa? Karena akan sangat berpengaruh ya, dari setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan kalau kita tidak ikhlas. Karena Rasulullah SAW sendiri memberikan penjelasan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Nah, niat kita ketika berceramah ini untuk apa? Apakah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, atau karena ingin mendapatkan honor yang dijanjikan? Nah, ini penting kita perhatikan. Ketika kita sudah bisa bersikap ikhlas, lillahi ta'ala, dakwah kepada seluruh masyarakat, insya Allah ini adalah satu langkah di mana kita mampu mengatasi grogi tersebut. Tips yang kedua adalah, ini sangat penting, bagaimana kita harus betul-betul menguasai materi kita dengan baik. Tentu harus didukung dengan belajar. Betul-betul kita kuasai materi ini. Apa yang akan kita sampaikan, maka kita harus kuasai. Insya Allah pada video berikutnya, saya akan membahas tentang apa saja tema-tema yang perlu kita kuasai. Penguasaan terhadap materi yang baik, dengan wawasan yang baik, ini akan sangat membantu kita untuk mengatasi grogi kita ketika sedang berceramah. Oleh karena itu, tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan tiba masa, tiba akal. Ketika kita dipanggil, diundang untuk ceramah, maka sejak saat itu kita harus berusaha mempersiapkan materi dengan matang. Jadi bukan tiba masa, tiba akal. Kecuali materi itu kita sudah hafal betul. Itu pun harus selalu kita up to date. Ya. Maksudnya kita perkaya materi-materi itu
dengan hal-hal yang baru yang kita temukan, baik itu dengan berita-berita atau ayat-ayat atau hadis atau ungkapan-ungkapan para ulama, ya kita perkaya itu. Ya, karena manusia itu kan kadang-kadang terlalu cepat merasa puas. Maka kita harus selalu mencari informasi-informasi untuk menambah wawasan berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Tips yang ketiga, bahwa kita ini ketika tampil di hadapan audiens, maka kitalah sebenarnya bintangnya. We are the star. Ketika kita dipanggil, ketika kita diundang untuk berceramah, maka sesungguhnya kita dianggap mampu untuk menyampaikan. Ya. Meskipun mungkin audiens kita banyak dari kalangan tokoh masyarakat, para pejabat, atau orang yang punya gelar-gelar akademik yang cukup tinggi, maka kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan belum tentu itu bisa dikuasai oleh audiens yang hadir nanti. Karena kemampuan manusia kan berbeda-beda. Mungkin kita merasa, wah kalau saya tampil di hadapannya bapak ini, di hadapannya ahli ini, nanti dianggap tidak baik. Ya belum tentu seperti itu. Coba kalau, maaf, audiens yang kita anggap orang terpandang itu kita minta untuk berceramah, belum tentu dia bisa. Nah, kitalah bintangnya. Karena kita telah dipanggil untuk berceramah, diundang untuk berceramah, maka artinya kita dianggap mampu untuk menyampaikan materi tersebut. Teman-teman sekalian, maka keikhlasan, niat sejak awal, niat yang ikhlas sejak awal yang kita harus miliki akan mempengaruhi materi yang akan kita sampaikan, materi yang telah kita kuasai dengan baik, dan itu akan sangat berpengaruh nanti ketika kita berhadapan dengan audiens kita. Oleh karena itu, karena kitalah bintangnya, jangan ragu, sampaikan apa yang perlu kita sampaikan, insya Allah kita akan mampu mengatasi grogi kita ketika kita berceramah. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan tips-tips ini. Terima kasih atas perhatian dan saksikan video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.